Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana adik-adik kabar kalian hari ini? Jadi pada saat ini kita dilanda musibah dan dilanda wabah, dan saya turut berduka cita atas wabah yang datang ke Indonesia, wabah yang dahulunya dari negeri seberang dan akhirnya menuju ke Indonesia. Saya sangat prihatin. Saya mengingatkan ke teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, dan seluruh warga Indonesia agar ayo kita stay at home dulu, kita di rumah dulu, kita belajar dari rumah, kita ibadah dari rumah, dan kita melakukan pekerjaan di rumah sehingga kita terhindar dari penyakit ini. Nah, jadi hari ini kakak akan membawakan materi seperti yang kakak janjikan pada hari-hari sebelumnya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi sistem reproduksi khusus kelas 11. Sebenarnya sistem reproduksi itu apa sih, Kak? Oh, kayaknya kalau kita belajar sistem reproduksi maka kita harus mempraktekkannya. Kenapa? Dalam biologi, teori tanpa praktek sama saja bohong. Jadi perlu kakak luruskan. Nah, jadi begini. Kebanyakan ada beberapa kalangan siswa atau keseluruhan dari siswa menganggap materi sistem reproduksi adalah materi yang tabu atau materi yang aneh untuk kita pelajari. Nah, jadi begini. Kebanyakan kita merasa seperti itu karena khusus nih pada kaum Adam. Mereka selalu memikirkan hal-hal yang aneh dan hal-hal yang liar tentang sistem reproduksi itu sendiri. Baru masuk pelajaran sistem reproduksi, mereka ingin langsung mempraktekannya. Ini yang salah. Kalian boleh praktekkan dengan pasangan sah kalian sebagai manusia. Oke, jadi begini, sistem reproduksi. Kita belajar sistem reproduksi pada biologi karena kita harus mengetahui bahwa yang paling utama, Tuhan itu Maha Esa dan Maha Besar yang memiliki seluruh organisme, seluruh makhluk di muka bumi ini, agar setidaknya kita harus melakukan yang namanya reproduksi. Maka dari itu reproduksi hadir dan kita pelajari dalam biologi. Kenapa? Karena tanpa adanya reproduksi, kita tidak akan bisa melestarikan kehidupan kita tidak akan bisa melestarikan dunia dan sekitarnya. Lah, maksudnya dengan adanya sistem reproduksi dan reproduksi yang kita lakukan, kita akan bisa melestarikan kehidupan kita sebagai manusia. Saya berikan bayangan begini. Nah, misalkan saya memiliki orang tua. Nah, orang tua saya ini melakukan reproduksi dengan pasangan sah mereka. Nah, setelah mereka melakukan reproduksi, maka lahirlah saya sebagai seorang anak. Ingat, dalam biologi istilah anak disebut dengan filial. Nah, setelah saya sebagai filial, sebagai seorang anak akan menjadi dewasa nantinya, akan menjadi tumbuh dan berkembang. Nah, setelah saya menjadi dewasa, sayangnya saya tidak ingin melakukan reproduksi dengan pasangan sah saya. Jadi kalian bisa bayangkan bahwa kelestarian kehidupan kedua orang tua saya terhenti di saya, karena saya tidak melakukan reproduksi dan tidak akan menghasilkan filial-filial yang lain seterusnya. Nah, jadi istilahnya begini, tanpa adanya Adam dan Adam yang lainnya, maka dunia, maka bumi kita ini tidak akan bisa seperti sekarang ini. Nah, selain dari kita mengetahui kebesaran Tuhan yang Maha Esa melalui pelajaran sistem reproduksi, kita juga akan mengetahui macam-macam dari atau jenis-jenis dari reproduksi. Ada reproduksi aseksual dan juga ada reproduksi seksual, atau dalam hal ini vegetatif dan generatif. Nah, jadi apa sih sebenarnya bedanya?
Jadi, kebanyakan atau bahkan keseluruhan dari hewan-hewan yang menganut atau memiliki sistem reproduksi vegetatif, maka mereka tidak terjadi peleburan antara sel sperma dan sel telur dalam proses reproduksi mereka. Sebaliknya, dengan sistem reproduksi atau cara reproduksi generatif, maka mereka akan melakukan yang namanya peleburan dari sel sperma menuju sel telur. Nah, dengan adanya fertilisasi atau dengan adanya peleburan tadi, maka akan terjadi atau akan dihasilkan yang namanya zigot. Nah, hal selanjutnya yang kita ketahui bahwa jika kita belajar tentang sistem reproduksi, maka kita akan bisa menjaga alat kelamin kita sendiri. Kita bisa menjaga kebersihan dan kita bisa menjaga diri dari orang-orang yang ingin bertindak kriminal terhadap kita, baik itu kriminal terhadap fisik kita maupun kriminal terhadap seksual kita. Nah, jadi begitu adik-adik dan teman-teman sekalian. Jadi, tadi kita telah mempelajari tentang sistem reproduksi secara umum. Nah, pada kali ini kakak akan membahas lebih jauh dan lebih detail kepada sistem reproduksi secara khusus. Nah, jadi begini, pada sistem reproduksi secara khusus terbagi atas dua garis besar. Yang pertama adalah sistem reproduksi yang ada pada hewan-hewan vertebrata, dan juga sistem reproduksi yang ada pada hewan-hewan golongan vertebrata. Nah, seperti teman-teman dan adik-adik ketahui, filum invertebrata ada beberapa macam. Yang pertama ada porifera atau hewan berpori. Kemudian kedua ada coleopterata atau hewan berongga. Yang ketiga ada platyhelminthes atau cacing pipih. Keempat ada nematihelminthes atau cacing gilik, cacing halus. Yang kelima ada annelida atau cacing tanah. Yang keenam ada moluska. Yang ketujuh ada arthropoda, yaitu hewan dengan kaki yang berbuku-buku. Dan yang terakhir ada echinodermata, yaitu hewan yang berduri. Jadi ini dia bagian-bagian dari filum invertebrata. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi dari filum invertebrata. Kita akan mulai dari filum invertebrata yang paling pertama, yaitu porifera. Ayo kita mulai. Nah, sekarang kita masuk kepada hewan porifera. Nah, hewan porifera berasal dari kata porus. P, O, R, U, dan S. Nah, porifera ini adalah makhluk atau hewan dari invertebrata yang memiliki pori-pori pada setiap bagian tubuhnya. Atau dengan kata lain, porifera ini disebut juga oleh masyarakat adalah terumbu karang. Nah, selain itu, habitat dari hewan-hewan porifera adalah di air laut atau air asin. Dan, sekarang kita akan membahas tentang reproduksinya. Reproduksinya adalah membentuk tunas. Nah, bagaimana cara porifera untuk membentuk tunas? Mari kita pelajari lebih dalam. Nah, ini dia sistem reproduksi dari porifera. Nah, khusus yang ini adalah reproduksi generatif dari porifera. Seperti yang kakak sudah jelaskan bahwa sistem reproduksi generatif adalah reproduksi di mana mengharuskan sel sperma bertemu dengan sel telur dan akan terjadi yang namanya peleburan atau fertilisasi. Nah, jadi yang ini adalah hewan porifera berjenis kelamin jantan. Nah, simbol seperti ini dalam biologi disebut juga simbol jantan dan juga simbol betina. Nah, dari porifera yang jantan ini, dia menghasilkan sel sperma dan berenang menuju masuk ke dalam hewan porifera yang memiliki jenis kelamin betina. Nah, di dalam
hewan porifera yang berjenis kelamin betina, dia menghasilkan sel telur. Jika sel telur telah matang, maka sel sperma akan membuahi dan terjadilah pembelahan pada selnya. Setelah terjadi pembelahan, maka akan terbentuk yang namanya ini, larva. Nah, saya tulis di sini. Ini adalah larva. Nah, larva inilah yang melayang di lautan dan dijuluki dengan istilah sesil. Nah, setelah sesil, dia akan pergi ke substrat atau ke dasar laut untuk menjadi terumbu karang atau porifera yang sudah dewasa. Nah, teman-teman dan adik-adik sekalian, kalian telah mempelajari tentang sistem reproduksi generatif dari hewan porifera. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa porifera memiliki rentang waktu untuk menjadi porifera atau terumbu karang dewasa mulai dari 10 bahkan hingga 100 tahun lamanya. Maka dari itu, adik-adik dan teman-teman sekalian, para pemerhati lingkungan sangat melarang bagi nelayan atau bagi pelaut yang menggunakan pukat atau bom untuk menangkap hasil tangkapan mereka. Karena kenapa? Jika mereka menggunakan yang namanya bom, maka ekosistem dari terumbu karang akan hancur lebur dan harus dihidupkan atau harus dibudidaya dari 10 hingga 100 tahun lamanya. Nah, teman-teman dan adik-adik sekalian, kita lanjut pada hewan Coelenterata. Nah, jadi hewan Coelenterata ini adalah dikatakan juga hewan berongga atau sering dilihat atau sering diketahui sebagai ubur-ubur. Nah, jadi hewan Coelenterata ini memiliki banyak ciri-ciri. Namun ingat, pada kali ini kita hanya mempelajari tentang sistem reproduksinya saja. Nah, yang pertama, Coelenterata ini dia memiliki yang namanya coelom atau selom dan dikatakan pula rongga dalam bahasa Indonesia. Ingat, coelom. Kemudian habitatnya di air laut. Ingat, habitat ubur-ubur hanya ada di air laut. Dan sistem reproduksi atau cara bereproduksi dari hewan Coelenterata ini adalah melalui reproduksi seksual atau reproduksi generatif. Ingat teman-teman dan adik-adik sekalian. Nah, kawan-kawan, sekarang kita belajar tentang reproduksi dari hewan berongga atau Coelenterata. Nah, jadi seperti ini sistem reproduksi dari Coelenterata. Jadi awal mula atau pertamanya ada yang dikatakan dengan polip dewasa yang menghasilkan tunas polip. Loh, kenapa ada tunas? Jadi begini, yang kakak jelaskan, yang setelah selesai kakak jelaskan berupa porifera dan Coelenterata adalah sama-sama hewan yang memiliki keistimewaan. Nah, atau keistimewaan itu jadi reproduksinya terdiri atas dua. Ada reproduksi seksual atau generatif dan juga ada reproduksi aseksual atau vegetatif. Nah, jika Coelenterata atau porifera yang telah kakak jelaskan membentuk suatu tunas, maka itu disebut dengan reproduksi dari vegetatif atau reproduksi aseksual. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sini. Jadi awal mulanya polip dewasa akan menghasilkan yang namanya tunas polip. Nah, inilah yang dikatakan dengan tunas polip dari hasil vegetatif, sistem reproduksi vegetatif. Nah, setelah tunas polip akan menghasilkan yang namanya medusa. Jadi medusa ini adalah anakan dari Coelenterata itu sendiri. Nah, jadi ada dua medusa. Ada medusa jantan dan ada medusa betina. Diingat, simbol ini dikatakan yang ini adalah jantan dan yang ini adalah betina dalam medis atau dalam dunia biologi. Nah, kemudian sepasang medusa ini akan menghasilkan masing-masing sel sperma dan sel telur. Nah, sel sperma dan sel telur akan terjadi peleburan atau fertilisasi.
Nah, fertilisasi akan menghasilkan zigot, dan zigot akan berkembang menjadi larva planula, dan larva planula ini masih bersifat motil. Ingat, dalam sistem reproduksi porifera yang telah kakak jelaskan tadi dan sistem reproduksi serantarata ini, ada yang dikatakan dengan sesil dan ada yang dikatakan dengan motil. Ingat, sesil dan motil. Nah, apa bedanya? Jadi begini, sesil adalah dia organismenya atau hewannya melekat pada substrat atau dasar lautan. Sementara jika dia dalam fase motil, maka dia bebas bergerak dan melayang-layang di dalam air laut. Nah, jadi larva planula ini dia termasuk ke dalam fase motil. Karena dia masih melayang-layang di dalam air laut. Kemudian dia akan mencari substratnya atau dasar laut, kemudian akan menjadi tumbuh menjadi polip muda dan akhirnya menjadi polip dewasa kembali. Nah, inilah siklus hidup dari hewan Coelenterata atau siklus reproduksi generatif dari hewan Coelenterata atau hewan berongga. Nah, adik-adik dan teman-teman sekalian, sekarang kita beralih pada hewan yang ketiga, yaitu Platyhelminthes. Platyhelminthes atau kita sebut juga sebagai cacing pipih. Nah, jadi Platyhelminthes ini berasal dari kata platy, atau dapat diartikan tipis. Kemudian habitatnya atau tempat hidup dari Platyhelminthes ini adalah di air tawar dan reproduksi. Nah, ini khusus untuk planaria. Nah, jadi reproduksinya dia menggunakan yang namanya fragmentasi, di mana jika bagian tubuh pada bagian kepala akan dipotong, maka bagian di potongan selanjutnya akan membentuk kepala lagi, atau pada bagian ekor yang dipotong, maka ekor akan bertumbuh hingga menjadi planaria utuh atau cacing Platyhelminthes yang utuh. Nah, jadi ini keistimewaan dari cacing pipih, teman-teman dan adik-adik sekalian. Nah, sekarang kita lanjut ke Nematyhelminthes. Nah, khusus atau istimewa dari Nematyhelminthes ini karena dia berupa, yang pertama, tubuhnya pada cacing ini tidak sama sekali ditemui atau tidak diketemukan yang namanya segmen atau yang dikatakan pula ruas. Nah, kemudian ini yang harus kita ketahui bahwa cacing ini adalah parasit, mayoritas adalah parasit untuk tubuh kita atau tubuh inang-inang yang mereka infeksi atau yang mereka masuki. Jadi pada saat telur cacing tidak sengaja tertelan pada manusia, maka cacing tersebut akan berkembang pada tubuh dari inangnya, yaitu manusia. Nah, jadi salah satu keunikan dari cacing ini adalah pada saat mereka bereproduksi di dalam tubuh manusia, cacing, khususnya cacing betina, akan bertelur. Jika ingin bertelur, maka akan pergi bertelur pada daerah anus. Dan inilah yang menyebabkan anus adik-adik sekalian dan anus teman-teman sekalian jika terasa gatal, dubur kalian, anus kalian jika terasa gatal pada malam hari, maka dapat dipastikan kalian telah terinfeksi hewan Nematyhelminthes itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjut ke Annelida. Nah, ini adalah Annelida atau cacing gelang atau cacing ruas atau cacing tanah. Nah, jadi itu adalah Annelida. Dari Annelida ini sendiri memiliki beberapa ciri istimewa. Yang pertama, dia memiliki ruas atau memiliki segmentasi pada bagian tubuhnya. Dan yang kedua adalah dia hermaprodit. Yang dikatakan hermaprodit adalah dalam satu individu cacing tanah ini dia memiliki 2 alat kelamin. Jadi dia bisa mendapatkan kenikmatan tersendiri. Anjay. Jadi tidak begitu ya. Jadi tidak begitu adik-adik dan teman-teman sekalian. Jadi yang benar adalah walaupun dia hermaprodit,
cacing ini tetap membutuhkan pasangan untuk melakukan reproduksi. Tidak bisa melalui reproduksi sendiri. Jadi, skemanya adalah di mana cacing tanah dewasa ini adalah cacing tanah dewasa jantan. Nah, dengan simbol seperti ini, dia menghasilkan yang namanya sperma. Sperma ini dihasilkan dari bawah bagian kepala mereka. Kemudian sperma akan menuju ke salah satu organ khusus yang dinamakan klitelium. Nah, ini adalah klitelium, bagian yang menggembung pada tubuh cacing itu sendiri. Nah, di dalam klitelium atau pada bagian klitelium terdapat pori. Nah, jadi pori ini tempat sperma tersebut masuk dan akhirnya tempat kepompong akan keluar jika sel sperma telah melebur atau telah berfertilisasi dengan sel telur itu sendiri di dalam klitelium. Setelah dihasilkan kepompong, maka kepompong akan menjadi cacing tanah dewasa. Kepompong akan keluar cacing tanah yang muda, kemudian akan berkembang menjadi cacing tanah dewasa pada umumnya. Oke, sekarang kita lanjut adik-adik dan teman-teman sekalian. Nah, ini adalah hewan moluska. Ingat, pada hewan moluska adalah salah satu hewan pada filum invertebrata yang memiliki cangkang khusus. Nah, seperti ini cangkangnya yang berfungsi untuk melindungi tubuhnya. Kenapa? Karena tanpa adanya cangkang ini, maka tubuh mereka akan mudah untuk hancur dan mudah untuk terkoyak. Karena tubuh mereka ini sangatlah lunak. Nah, jadi kita masuk ke sistem reproduksinya. Bagaimana hewan ini bereproduksi? Nah, seperti biasa, moluska melakukan reproduksi seksual atau reproduksi generatif. Nah, jadi reproduksi generatif terdiri atas siput dewasa betina dan siput dewasa jantan yang masing-masing menghasilkan sperma, dan sel telur. Sel sperma dan sel telur seperti yang kakak katakan, jika mereka seksual maka mereka akan terjadi yang namanya peleburan atau fertilisasi. Setelah terjadi fertilisasi, maka akan terbentuklah telur siput yang adik-adik dan teman-teman sekalian sering temukan di pinggir sungai. Nah, setelah telur siputnya matang dan akhirnya menetaslah siput muda dan akhirnya menuju dan menjadi siput dewasa kembali. Nah, siklus ini akan selalu berulang dan terus berulang. Khusus untuk moluska habitatnya adalah di air tawar dan dia juga sama seperti Vermes. Ingat, Vermes adalah golongan cacing-cacingan. Jadi sama seperti Vermes, dia juga bersifat hermaprodit. Nah, hermaprodit ini adalah dia memiliki kelamin ganda, namun tidak untuk mereka melakukan pembuahan sendiri-sendiri, tapi harus membutuhkan pasangan. Entah itu dia membutuhkan betina atau entah itu dia membutuhkan jantan. Jadi mereka tetap membutuhkan pasangan mereka sendiri. Sekarang kita menuju ke arthropoda adik-adik dan teman-teman sekalian. Arthropoda khusus kelas insekta dan terkhusus lagi kepada lebah atau Apis indica dalam bahasa Latin. Nah, mengapa kakak mengambil lebah? Jadi kelas insekta dan lebah ini memiliki sistem reproduksi yang unik teman-temanku sekalian. Nah, apakah uniknya? Begini. Jadi ada beberapa tingkatan dari lebah itu sendiri. Ada tingkatan ratu yang paling atas atau tingkatan paling atasnya. Kemudian ada pekerja, kemudian ada pejantan, dan juga ada tentara adik-adik dan teman-teman sekalian. Nah, jadi kakak akan bahas satu persatu. Jadi begini, kalian pernah melihat yang namanya madu lebah? Nah, jadi sebenarnya madu lebah itu adalah anakan atau telur dari lebah itu sendiri adik-adik dan teman-teman sekalian. Nah, jadi lebah yang dibuahi oleh sperma dari pejantan, maka akan kemungkinan besar akan menjadi ratu, entah itu dia menjadi pekerja ataukah dia akan menjadi prajurit.
atau tentara, adik-adik dan teman-teman sekalian. Tapi jika dia tidak dibuahi sperma dari pejantan, maka dia akan menjadi pejantan, atau dalam istilah biologi disebut dengan partenogenesis. Nah, inilah keunikannya. Ada yang disebut dengan partenogenesis. Nah, jadi partenogenesis ini adalah pejantan yang tidak dibuahi sperma oleh pejantan sebelumnya atau bahkan oleh ratu. Nah, kok ratu ada sperma? Nah, inilah keunikan sebenarnya dari lebah, adik-adik dan teman-teman sekalian. Lebah ini dia bisa menyimpan sperma dari pejantan yang telah dikawini sebelumnya, maka sperma itu akan tersimpan di abdomen atau bagian perut dari lebah itu sendiri. Nah, untuk jaga-jaga agar ingin dibuahi calon-calon dari ratu itu atau pekerja atau prajurit dari lebah. Dan hewan yang terakhir dari invertebrata yang akan kita bahas tentang reproduksinya adalah Echinodermata. Jadi ada dua suku kata yang terletak di sini, ada echino dan dermata. Echino berarti duri dan dermata berarti kulit. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa tubuhnya atau kulitnya ditutup oleh atau diselimuti oleh duri-duri. Kemudian, nah ini dia melakukan yang namanya fertilisasi tapi di luar dari tubuhnya. Nah, inilah yang dikatakan dengan fertilisasi eksternal. Ada dua fertilisasi teman-teman dan adik-adik sekalian. Ada fertilisasi internal dan ada fertilisasi eksternal. Nah, mereka melakukan yang namanya fertilisasi eksternal. Jadi, pada saat jantan dan betina ingin melakukan fertilisasi atau kawin, maka bintang laut, ini contohnya adalah bintang laut, akan melepaskan sel sperma bagi bintang laut yang jantan, dan bintang laut yang betina akan melepaskan jutaan, ratusan hingga jutaan sel telur mereka di laut. Masing-masing sperma dan sel telur mereka lepaskan ke laut atau ke dalam air asin. Nah, jadi sperma dan sel telur akan bertemu di dalam air laut tersebut dan akan terjadi yang namanya fertilisasi atau peleburan. Dan peleburannya terjadi bukan di dalam tubuh mereka, bukan fertilisasi internal teman-teman dan adik-adik sekalian, tapi mereka melaksanakan yang namanya fertilisasi eksternal atau di luar dari tubuh mereka. Nah, teman-teman dan adik-adik sekalian, itulah materi dari sistem reproduksi filum invertebrata. Nantikan video kakak selanjutnya ya. Part 2 kita akan membahas tentang sistem reproduksi dari filum vertebrata. Sampai jumpa. Dah.